Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Forkompimda dan OPD Kota Depok. Yang saya hormati Ibu Dirut Pertamina beserta jajaran pimpinan. Yang saya hormati Saudara Hidayat perwakilan komunitas dan semua komunitas yang hadir. Yang saya hormati para dirjen, para pejabat Kementerian LHK, ini rasanya separuh dari KLHK ada di sini deh. Saya mau minta berdiri ya. Ada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Pak Sigit. Tadi disebut oleh Pak Wali, ini Pak Karliansyah. Nah ini mbahnya. Silakan Pak Karli. Dan dari dulu udah bareng-bareng sama kita bersama-sama. Ada Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Roy, panggilannya Roy. Pak Roy ini risetnya di Ciliwung, dia jalan kaki 119 kilo sepanjang sungai Ciliwung, Pak Roy. Kemudian ada juga Dirjen atau Kepala Badan untuk Standar Lingkungan, Pak Hari. Ada juga Pak Ade, tadi ada ya? Ade keluar. Ada staf ahli menteri Ibu Profesor Haruni dan Pak Tasdianto, serta kalau penumpang tuh Depok apa Tangerang Bu Hani, penasehat khusus menteri Ibu Hani, ini dia orangnya. Yang saya hormati Pak Rektor UI. Oh nggak kelihatan, oh paling ujung karena dia orang rada-rada hutan dikit. Tapi kalau lihat tadi meanderingnya banyak hutannya, bisa juga masuk di komunitas karena Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bapak Mahfud. Silakan. Kemudian Pak Rektor, ini kebetulan ada Pak Rektor di sini. Nanti saya akan menugaskan 3 dirjen untuk membantu UU III membangun Taman Hutan Kota dan Eko Riparian. Penting soalnya. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan dari komunitas sahabat Ciliwung dan seluruh Indonesia yang hadir, Putri Lingkungan, dan para peserta jelajah lari dan arung edukasi, udah pada ada yang depro kecapean. Terima kasih hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa bersama-sama dan bersama juga menikmati udara bersih pagi hari, jelajah lari atau fun river run sejauh 7,8 km serta arung edukasi di Sungai Ciliwung. Kegiatan hari ini adalah sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 dengan tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan, sekaligus menindaklanjuti hasil Ministerial Declaration on Water for Shared Prosperity yang ke-10 World Water Forum 2024 bulan Mei yang lalu di Bali, di mana salah satu komitmen yang disepakati adalah mendorong konservasi, perlindungan, dan keberlanjutan sumber daya air, termasuk air tanah sebagai elemen penting untuk aktivitas manusia dan ekosistem, apalagi air permukaan seperti di sungai, melalui pengembangan pengelolaan air berkelanjutan. Terima kasih Pertamina, para jajaran KLHK, dan seluruh anggota masyarakat. Kegiatan hari ini sangat-sangat membanggakan, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Kegiatan bersama masyarakat ini akan membangun wilayah tepi Sungai Ciliwung, dan tadi sudah disampaikan banyak komunitas yang hadir dan tadi sudah dijelaskan tentang visi gerbang biru. Terima kasih, itu hebat banget. Bapak Ibu sekalian, saya tahun 85 sudah mempelajari tentang sungai. Kalau lihat gambarnya tadi,
foto obligatif dari udara, itu kelihatan sungainya meandering. Kita ketika mengelola sungai meandering dalam pembangunan wilayah itu lebih sulit daripada sungai-sungai yang lain. Lebih sulit lagi ketika dia beradanya di daerah yang berbukit-bukit terjal, dissected. Itu lebih sulit lagi karena sungainya akan berpindah-pindah. Kalau hujan gede dikit, tahu-tahu udah pindah badan airnya. Nah, tadi kenapa saya tanya? Karena artinya apa? Di daerah-daerah dengan sungai meandering itu tidak lebih mudah daripada di daerah-daerah sungai yang lurus memanjang. Artinya terima kasih bahwa komunitas masyarakat sudah bekerja baik. Kenapa dia lebih sulit? Karena itu ada kaitannya dengan paran material dan sebagainya. Saya juga berterima kasih, tadi saya lihat di foto bahwa floodplain atau bantaran sungainya tadi rata-rata sudah hijau, Pak Wali. Itu tandanya hebat, orang-orang Depoknya orang hebat. Tidak mudah itu. Saya nanti akan cari tahu, mungkin ini udah diselesaikan berapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Tapi saya tahu persis bahwa itu tidak mudah. Terima kasih sekali lagi untuk masyarakat, untuk pemerintah Depok, Pertamina, dan semua yang terlibat. Ibu Bapak sekalian, berdasarkan data status mutu air tahun 2023 sebanyak 18% status mutu air berada dalam kategori memenuhi baku mutu. 66% masuk dalam kategori cemar ringan. 16% memiliki kategori cemar sedang dan masih ada 0,3% yang masuk ke dalam cemar berat. Data ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat contohnya di Citarum, tahun 2016 cemar beratnya 26%. Tahun 2023 tinggal 7%. Kalau tepuk tangan dulu untuk komunitas Citarum. Kalau di Ciliwung, tahun 2020 cemar beratnya 19%. Tahun 2023 tinggal 1%. Tepuk tangan untuk kawan-kawan komunitas Ciliwung. Berdasarkan data tersebut, dengan demikian masih kita perlukan tindakan pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan persentase status mutu yang memenuhi baku mutu. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah memprioritaskan 15 daerah aliran sungai untuk dipulihkan. Salah satunya adalah Ciliwung. Ciliwung adalah salah satu sungai strategis nasional sekaligus ikon kota Jakarta yang membentang sepanjang 119 kilo dari hulu di kota Bogor dan berhilir di Jakarta Utara. Secara geografis, Sungai Ciliwung memiliki luas sekitar 38 daerah aliran Sungai Ciliwung mencakup area 38.610 hektar yang terbagi dalam 3 subdas. Dari masa ke masa, Sungai Ciliwung tetap menjadi sumber kehidupan dan aktivitas warga. Pemanfaatan Sungai Ciliwung sebagai sumber air baku, irigasi, aktivitas wisata, menjadikan Sungai Ciliwung pusat kehidupan warga yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi peran strategi Sungai Ciliwung bukan hanya signifikan bagi jutaan penduduk, tetapi juga ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati. KLHK berkomitmen terus berusaha memperbaiki kualitas Sungai Ciliwung dengan langkah aksi memasang 6 alat pantau otomatis dan 60 titik pantau kualitas air secara manual. KLHK juga sudah membangun infrastruktur pengolahan air limbah sebanyak 53 unit serta mendorong pelibatan masyarakat melalui komunitas yang saat ini ada sekitar 37 komunitas di Sungai Ciliwung. Dari upaya yang sudah dilakukan itu menunjukkan ada perbaikan kualitas air. Hal ini dapat dilihat dari status mutu air Sungai Ciliwung pada tahun 2020 tadi sudah saya sampaikan ya, dan sekarang menjadi jauh lebih baik.
Pada tahun 2020 19% cemar berat, 13% cemar sedang, 69% cemar ringan. Pada tahun 2023 hanya 1% cemar berat, 21% tadi dari cemar sedang, kemudian 67% cemar ringan, dan 10% memenuhi baku mutu air. Jadi ada langkah-langkah peningkatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai strategi pengendalian pencemaran air telah dilakukan untuk meningkatkan pemulihan daerah aliran sungai, seperti penetapan regulasi terkait pengelolaan limbah, pengembangan teknologi hijau, serta pembangunan infrastruktur hijau yang mencakup berbagai pendekatan dan teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas air. Di antaranya yaitu instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL komunal yang memungkinkan pengelolaan limbah domestik secara kolektif di daerah padat penduduk. Tadi Pak Wali menyebutkan ada problem justru dari limbah domestik, ini terus kita upayakan. IPAL unit usaha kecil yang dirancang untuk menangani limbah yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah, dan ekoriparian yang merupakan kegiatan kombinasi restorasi sempadan sungai. Tadi Pak Sigit mungkin harus jawab tadi Pak Hidayat bahwa jangan kalau mau buang jeroan jangan di sungai. Itu IPAL juga mesti di IPAL komunal di prosesnya. Jadi selain fungsi tersebut, ekoriparian juga menjadi pusat edukasi. Terima kasih bahwa hari ini juga sudah dilakukan pendekatan arung edukasi. Tadi disampaikan oleh Ibu Dirut Pertamina tentang pentingnya pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, media, akademisi, aktivis, dan komunitas masyarakat, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah mengajak semua pihak termasuk dengan dunia usaha yang dapat memberi kontribusi melalui inisiatif pengelolaan dana CSR, seperti dicontohkan oleh Pertamina Persero yang akan membangun ekoriparian di SMP 34 Kota Depok. Tadi Pak Dirjen melapor kepada saya bahwa ini baru pertama kali konsep bangun gedung berbasis sungai. Dan nanti PR berikutnya ke UII, join sama Pedas dan sama Dijen Gakum, karena Pak Roy pada dasarnya orang Depok. Jadi 3 mesti beres-beresin. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ibu Dirut Pertamina, Ibu Nicole. Terima kasih bahwa ada sisi manfaat. Tadi Bu Dika menegaskan selain sisi lingkungan, selain sisi sosial, indah, estetika, di situ harus ada aspek ekonomi. Lagi-lagi tepuk tangan untuk SSG-nya. Nah, Bapak yang saya hormati, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air, diantaranya dengan menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemaran air, serta melakukan kemitraan dalam rangka pengurangan pencemaran air. Saya berterima kasih tadi di antara para aktivis yang ada di panggung, beberapa itu ada interaksi langsung dengan saya, WA-nya rajin, segala macam kita saling berbicara. Jadi terima kasih. Menurut saya ini cara partisipasi masyarakat yang sangat baik. Oleh karena itu, Festival Ciliwung dapat menjadi inovasi kunci dalam penyelesaian krisis lingkungan melalui pendekatan holistik dari sungai. Jadi dari sungai di Depok untuk Indonesia. Jadi kegiatan dengan melibatkan peran aktivitas masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas ini dalam upaya rehab ekosistem dan pengendalian pencemaran sungai, sekaligus pendidikan lingkungan, pengembangan ekonomi secara berkelanjutan melalui transformasi sungai.
menjadi destinasi wisata yang bersih, serta menjadi sumber inspirasi bagi komunitas untuk mengadopsi langkah-langkah serupa. Saya ada pesan khusus kepada para komunitas dan patroli sungai. Kalau udah ngomong patroli, ini lagi-lagi Pak Roy ini. Nanti sama Pak Roy ya, ininya. Jaga semangat, teruslah bekerja keras untuk mewujudkan sungai yang lestari sebagai tempat wisata dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tolong ya, nanti kita sama-sama berinteraksi terus. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Festival Ciliwung tidak hanya hari ini, tapi sudah dimulai Juni dan kita sudah lihat plannya sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Tadi Jan sudah melaporkan kepada saya kalendernya. Hal ini diharapkan agar dapat membangun peran serta masyarakat untuk merawat ekosistem Sungai Ciliwung, melestarikan budaya lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelamatan sungai dan mata air. Terima kasih kepada PT Pertamina Persero. Tepuk tangan untuk Pertamina. Komunitas Ciliwung, tepuk tangan untuk komunitas Ciliwung dan komunitas serta para peserta jelajah lari. Tepuk tangan untuk para peserta arung edukasi dan semua pihak yang telah mendukung dan ikut serta dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Depok. Tadi diingatkan kepada kita Pak Sigit lagi nih sama Pak Ari tentang Sungai Pesanggerahan dan juga tadi Sungai Angke. Saya kira emang pengaruhnya besar. Ke sebelah sana dikit ada yang agak kritis juga, Sungai Sadane ya, yang ke arah di Tangerang sama Serang ya. Itu PR yang penting dan harus dilanjutkan. Jadi walaupun menterinya nanti ganti, dirjennya tetap ada. Jadi tepuk tangan untuk para dirjen. Terima kasih juga dari saya kepada para komunitas masyarakat, aktivis. Terima kasih atas kerja-kerja hebat dan tadi visi yang hebat dan aktualisasi yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih komunitas peduli Ciliwung dan Citarum dan se-Indonesia. Akhirnya mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mendukung dan mengambil bagian aktif dalam upaya pelestarian Sungai Ciliwung dan sumber daya alam lainnya. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat, kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem sungai ini untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan Sungai Ciliwung sebagai simbol kepedulian kita terhadap lingkungan sebagai warisan yang berharga untuk anak cucu kita, untuk generasi bangsa masa depan. Terima kasih dan kayaknya tadi saya mesti kasih pantun juga deh ya. Tapi ini nyontek pantunnya ini. Jalan-jalan ke karet ujung, jalan mendaki dan berkelok. Mari kita jaga Ciliwung agar indah dan senantiasa elok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.